Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas tentang bocoran soal P3K kebidanan, yaitu adalah pembahasannya tentang asuhan bayi dan balita. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya, pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini soalnya adalah hitung-menghitung ya teman-teman. Soal yang pertama, seorang anak berusia 8 bulan dibawa oleh ibunya ke PMB untuk dilakukan pemeriksaan pertumbuhan. Berat badan lahir 3.000 gram dan panjang lahir 47 cm. Berat badan normal anak saat ini menurut Behrman adalah A 8 kg, B 8,5 kg, C 9 kg, D 9,5 kg, dan yang E 10 kg. Nah, di sini kita disuruh mencari berat badan normal anak saat ini. Di sini ada rumusnya ya teman-teman. Di sini kan anaknya berusia 8 bulan. Jadi rumusnya yang kita pakai adalah, nah di sini ya teman-teman, bila berat badan anak usia 3-12 bulan menggunakan usia dalam kurung bulan ditambah 9 dibagi 2 sama dengan N tambah 9 dibagi 2. Nah, kalau misalnya berat badan usia anak itu 1-6 tahun menggunakan rumus yang ini ya teman-teman. Usia dalam kurung tahun dikali 2 ditambah 8. Jadi sama dengan N 2N tambah 8. Jadi hasilnya itu berat badan normal anak saat ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya kembali ke soal. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, di sini usia dalam kurung bulan, karena ini usia anaknya 8 bulan ya. Maaf ya teman-teman, tulisannya jelek. Kemudian ditambah 9. Nah, kita masukkan aja dulu ya rumusnya ya. Jadi di sini N ditambah 9. Jadi di sini dibagi 2 ya teman-teman. Nah, ini juga sama, ini dibagi 2. Nah, di sini kita masukin aja. Nah, N ini usia ya teman-teman, usia dalam bulan. Jadi kita masukkan 8 ditambah 9. 9 ini rumus. Kemudian dibagi 2. Nah, ini dihitung-hitung aja dengan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Nah, jadi 8 ditambah 9 kemudian dibagi 2 itu hasilnya 8,5 ya teman-teman. Nah, mudah banget kan cara mengerjakannya. Yang penting asal teman-teman tahu rumusnya aja. Karena ini tadi rumusnya terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Nah, jadi hasilnya 8,5. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mudah kan? Oke, kalau begitu kita lanjut ya soal nomor 2. Oh ya, sebelumnya kalau kalian mau men-screenshot bisa ya teman-teman. Nah, ini rumusnya dari Behrman. Kalian bisa screenshot. Oke, kalau sudah, kita lanjut soal nomor 2. Seorang bayi baru lahir secara spontan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan badan kemerahan. Gerakan mimik sedikit, nadi 90 kali per menit. Tonus otot sedikit refleks, serta napas tidak teratur dan merintih. Nilai Apgar pada kasus tersebut adalah A4, B5, C6, D7, dan E8. Nah, apa teman-teman jawabannya? Oke, kalau begitu kita bahas dulu ya. Nah, di sini kan ada nilai Apgar skornya ya teman-teman. Biasanya saya lupa ini di sini menaruhkan gambar Apgar skornya. Tapi tunggu sebentar ya, akan saya tambahkan dulu.
Nah, teman-teman, di sini sudah aku tambahkan ya, teman-teman, Apgar skornya. Nah, seperti ini ya. Appearance atau warna kulit. Itu kalau 0 pucat ya, teman-teman. Kalau nilainya 1, badan merah, ekstremitas biru. Kalau misalnya nilainya 2, warna kulit itu seluruh tubuh kemerahan. Kemudian frekuensi nadi, itu kalau 0 tidak ada. Kalau misalnya 1 nilainya itu kurang dari 100. Kalau misalnya nilainya 2 itu lebih dari 100. Lalu reaksi rangsang, itu kalau 0 tidak ada. Kalau misalnya nilai 1 sedikit gerakan mimik. Kemudian kalau nilainya 2 itu batuk atau bersin. Lalu tonus otot, kalau nilainya 0 tidak ada. Kalau nilainya 1, ekstremitas dalam sedikit fleksi. Dan kalau nilainya 2, gerakan aktif. Lalu pernapasan, misal nilainya 0, itu tidak ada. Kemudian nilai 1, itu lemah atau tidak beraturan. Kalau nilainya 2, baik atau menangis. Nah, seperti ini ya teman-teman, Apgar skor. Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi di sini kan dari hasil pemeriksaan menunjukkan badannya itu kemerahan. Gerakan mimik sedikit. Nadi di bawah ya teman-teman, di bawah dari 100 ya, ini jadi nilainya 1. Kalau gerakan mimik sedikit ini berarti ini 1 nilainya, kemudian nadi ini 1, lalu tonus otot, ini refleksnya sedikit berarti ini 1 nilainya, dan serta napas tidak teratur dan merintih. Napasnya tidak teratur dan merintih, berarti ini nilainya 1 juga ya teman-teman. Nah, nilainya 1. Kalau di sini badan menunjukkan kemerahan. Berarti kalau badan itu menunjukkan kemerahan, nah kita kembali lagi ya. Seluruh badan kemerahan, berarti nilainya 2 ya teman-teman. Nah, seluruh badan itu 2. Jadi di sini 2, kemudian 1, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini Apgar skornya itu ada 6 ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Nah, begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Cara menilai Apgar skornya. Kita sambil melihat tabelnya ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya. Soal nomor 3. Nyonya J membawa bayinya yang berusia 9 bulan datang ke PMB atau BPM untuk mendapatkan imunisasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan bayi sehat, BB 10 kg dan panjang badan 70 cm. Dosis imunisasi yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. 0,01 mili, B. 0,1 mili, C. 0,05 mili, D. 0,5 mili, dan yang E 1 mili. Nah, apa teman-teman jawabannya? Oke, kita jawab sama-sama ya. Jadi jawabannya itu ya teman-teman, karena di sini usia anaknya sudah 9 bulan, jadi dosis yang diberikan untuk imunisasi itu adalah yang D ya teman-teman, 0,5 mili. Jadi jawabannya D. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya soal selanjutnya. Seorang bayi baru lahir 10 menit yang lalu dan berjenis kelamin perempuan. Bidan memberikan rangsangan dan mendadak bayi tersebut mengangkat lengannya seolah-olah seperti memeluk. Refleks yang terjadi pada kasus tersebut adalah refleks A. Moro, B. Palmar atau grasping, C. sucking, D. rooting, dan yang E. tonic neck. Nah, jadi teman-teman apa jawabannya?
Oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Nah, di sini holomoro itu adalah gerakan memeluk bila dikagetkan. Kemudian palmar atau refleks grasping adalah menggenggam. Kalau refleks sucking adalah refleks isap dan menelan. Rooting adalah mencari puting susu dengan rangsangan taktil pada pipi daerah mulut. Kalau tonic neck adalah gerakan tanda awal mata dan kepala bayi yang akan menyediakan bayi untuk mencapai gerakan gerak sadar. Nah, kita kembali lagi ya ke soal. Nah, jadi jawabannya apa teman-teman yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah refleks moro. Refleks moro yakni adalah gerakan memeluk bila dikagetkan. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal yang terakhir atau soal nomor 5. Seorang bayi berusia 4 hari lahir di BPM. Saat kunjungan neonatal, bidan melakukan pemeriksaan kepada bayi dan terlihat bagian wajah bayi tampak kuning. Pada kasus ini, bayi hanya diberikan ASI oleh ibunya. Intervensi yang diberikan oleh bidan terkait dengan kasus tersebut adalah A. Menganjurkan untuk memberikan susu formula, B. Memberikan edukasi cara menyusui yang benar, C. Menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya, D. Menganjurkan ibu untuk sering menggendong bayinya, dan yang E. Memberitahukan ibu agar bayinya tidak dimandikan. Nah, jadi jawabannya apa teman-teman? Di sini kan dikatakan kasusnya itu bayi terlihat di bagian wajah tampak kuning. Nah, bayi hanya diberikan ASI oleh ibunya karena bayinya kan baru usia 4 hari. Jadi di sini bidan akan memberikan edukasi. Jawabannya apa teman-teman? Ayo. Jawabannya yang C ya teman-teman, menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya. Karena kan di sini dikatakan bayinya tampak kuning. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal terbaru lagi, yang lebih update, yang lebih terkini. Pokoknya kalian tontoni terus, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.